Assalamualaikum, selamat malam. Saya Puji Astuti, mahasiswa pasca sarjana jurusan Corporate Communication, LSPR Communication and Business Institute. Saya akan membawakan materi final test yang berjudul Media Sosial dan Komunikasi Krisis dalam Tragedi Kecelakaan Pesawat Terbang. Pendahuluan. Ketika terjadi tragedi kecelakaan pesawat terbang, seluruh mata dunia akan memperhatikan dan tertuju kepada kejadian tersebut. Tragedi kecelakaan pesawat terbang sangat menyentuh kehidupan banyak orang. Studi kasus berikut ini menjelaskan bagaimana manajemen krisis dan tim komunikasi menangani bencana pada sebuah kecelakaan pesawat terbang dan menunjukkan betapa pentingnya media sosial. Dan pada setiap peristiwa atau tragedi, seorang CEO menjadi figur yang sangat penting, suka atau tidak suka. Ketika mengalami kejadian darurat di pesawat, dengan fasilitas Wi-Fi di pesawat terbang, penumpang dapat berselancar di internet atau memperbarui status Facebook di ketinggian beberapa ribu kaki di udara, dan tentu saja dapat digunakan untuk tweeting pesan pesawat yang mengalami masalah atau live streaming atau siaran langsung pendaratan darurat. Penyiaran semacam ini jelas membawa tantangan baru, terutama bagi tim komunikasi maskapai penerbangan. Tidak hanya munculnya media sosial yang telah membuat tantangan kepada tim manajemen krisis maskapai penerbangan, beberapa situs pelacak penerbangan memungkinkan siapapun untuk mengikuti rute pesawat secara nyata, melihat posisi pesawat mulai dari awal sampai terakhir penerbangan. Studi kasus. Studi kasus yang saya pilih yaitu tentang bencana kecelakaan di sektor transportasi. Ada beberapa tragedi kecelakaan pesawat yang terjadi di dunia ini. Kasus yang saya pilih yaitu Asiana Airlines, tentang kecepatan media sosial, dan Germanwings, tidak ada korban, banyak pertanyaan. Kasus ini menjelaskan bagaimana manajemen krisis, pimpinan tertinggi, dan tim komunikasi menangani dua bencana kecelakaan udara, serta bagaimana CEO menjadi tokoh yang paling penting. Kasus ini menjelaskan bagaimana manajemen krisis, pimpinan tertinggi, dan tim komunikasi menangani dua bencana kecelakaan udara, serta bagaimana CEO menjadi tokoh yang paling penting. Pernyataannya menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Kasus pertama, Asiana Airlines. Pada 26 Juli 2013 pukul 11:28, Asiana Airlines yang merupakan sebuah maskapai penerbangan Seoul, Korea Utara, pesawat Boeing 777, dalam penerbangan dari Seoul ke San Francisco jatuh di landasan ketika berusaha untuk mendarat di airport Bandara San Francisco. Dari sejumlah 291 penumpang pesawat terbang, 182 orang mengalami luka-luka dan 3 orang kehilangan nyawa. Pukul 11:29, ada salah satu penumpang yang akan terbang dengan pesawat lain bernama Krista Seiden, yang merupakan salah satu karyawan Google, merekam dan mengunggah peristiwa jatuhnya pesawat di Twitter. Hal ini membuat reporter Sky News, CNN atau Cable News Network, dan NPR, National Public Radio, memburunya sebagai narasumber. Kemudian, berita berkembang sangat cepat melalui media sosial, diawali dengan diunggahnya kejadian dan foto-foto 1 menit setelah kejadian. Terbukti ada lebih 44.000 tweet tentang kecelakaan Asia Airlines tersebut pada malam hari setelah kejadian. Sementara itu, Asiana Airlines sendiri baru mengunggah kejadian setelah 12 jam setelah kejadian pada media sosialnya. Asiana Airlines beralasan bahwa kantor pusatnya yang berada di Seoul ada sedikit orang pada malam hari. Setelah terjadi kecelakaan tersebut, pihak Asiana Airlines melakukan aksi diam dan tidak ada sepatah kata belas kasihan atau permintaan maaf. Hal ini terjadi pada saat Presiden Asiana Airlines, Yoon Young-do, tiba di San Francisco. Dia tidak memberikan pernyataan apapun kepada 50 reporter yang telah menunggunya di bandara yang menuntut jawaban dari pihak Asiana Airlines, dan tidak ada seorang pun juru bicara yang bisa berbicara atas nama perusahaan. Aksi dia membingungkan diulang lagi setelah konferensi pers. Setidaknya ada sekitar 6-12 pramugari KZ-214 tidak berbicara dan menyembunyikan wajah dari kamera. Mereka diperintahkan oleh Asiana Airlines untuk tidak berbicara kepada reporter. Media juga mengkritik bagaimana Asia Airlines menangani penumpang yang selamat
karena banyak di antara mereka yang mengeluh tidak mempunyai pakaian, tidak ada bagasi, uang dan paspor, dan Asiana Airlines tidak mendengarnya atau memberikan pertolongan. Sementara itu, otoritas Bandara San Francisco memperlihatkan pendekatan yang berbeda dalam mengkomunikasikan kecelakaan dengan membuat platform Facebook dan Twitter dan membuat hashtag dan retweet aktif dari sumber lain dan juga menjawab individu yang punya pertanyaan dan komentar tentang situasi bandara. NTSB atau The National Transportation and Safety Board atau Badan Nasional Keselamatan Transportasi Amerika Serikat melakukan aksi cepat dengan mengunggah pesan di Twitter 1 jam setelah kecelakaan dan selama minggu pertama menerbitkan tweets informasi kecelakaan, bahkan menyajikan fakta informasi dan investigasi kecelakaan. Sekarang kasus yang kedua, yaitu Germanwings. Pada tanggal 24 Maret 2015, Germanwings Flight 4U9525 jatuh di sisi gunung masif Destroys Ephesus di French Alps yang menewaskan 150 orang. Meskipun pesawat jatuh di daerah terpencil, berita tentang hilangnya pesawat menyebar dengan cepat. Flight Radar 24 adalah yang pertama melaporkan tentang kecelakaan dengan pesan Twitter pesawat kehilangan radarnya. Selama 90 menit, pesan retweet lebih dari 2000 kali. Germanwings sendiri menerbitkan tweet pertama tentang kecelakaan selama 1 jam, diikuti dengan berita di Facebook dan beranda websitenya. Setelah tweet tersebut mendorong publik untuk memonitor website untuk mendapatkan update atau berita terbaru. Dalam hal ini, media sosial menjadi ekstra penting. Selama 24 jam, Germanwings menerbitkan 24 pesan di Twitter, 14 dalam bahasa Jerman dan 10 dalam bahasa Inggris. CEO Lufthansa, Constantin Spohr, memainkan peranan penting yang terlihat di hari dan minggu berikutnya pasca tragedi kecelakaan. Pada konferensi pers pertama tentang tragedi ini, Spohr berkata bahwa tragedi ini membuatnya tidak bisa berkata apa. Dia mengekspresikan shock dan mengatakan bahwa kecelakaan ini adalah mimpi yang paling buruk. CEO menunjukkan komitmen dan kepedulian. Dan beberapa jam kemudian dia merekam pesan video di dalam bahasa Inggris dan Jerman yang diterbitkan di YouTube. Dia berkata akan mensupport keluarga yang ditinggalkan dimanapun berada. Lufthansa memperlihatkan perasaan sesungguhnya atas kejadian yang menyedihkan dan menunjukkan tanggung jawabnya. Dua airline yaitu Lufthansa dan Germanwings merubah logonya di sosial media menjadi hitam sebagai tanda berduka cita dan memakai hashtag In Deep Sorrow ketika mengunggah di media sosial. Constantin Spohr, CEO Lufthansa, muncul di sebuah video di YouTube singkat setelah Germanwings jatuh di French Alps. Aksi-aksi kepedulian lainnya ditunjukkan oleh perusahaan pada 26 Maret 2015. Lufthansa menyediakan 2 pesawat spesial untuk mengangkut anggota keluarga dari Düsseldorf dan Barcelona ke Marseille, tempat Family Assistance Center dibentuk. Lebih dari 90 karyawan disediakan untuk melayani dan membantu di pusat. Buku duka cita disediakan di berbagai lokasi dan Lufthansa bahkan membuat website duka cita www.indeepsorrow.com. Landasan teori. Krisis adalah situasi yang terjadi secara tidak terduga, tanpa peringatan dan melampaui kontrol organisasi dan disebabkan ketidaksengajaan peristiwa yang terjadi secara mendadak dan menyebabkan cedera atau kerugian. Menurut Coombs yang dijelaskan dalam buku The Handbook of Crisis Communication, krisis adalah persepsi kejadian yang tak terduga yang mengancam harapan penting pemangku kepentingan dan berdampak serius pada kinerja organisasi dan menghasilkan hasil negatif. Menurut Finbank 2011 dalam buku Crisis Communication and Casebook Practice, krisis adalah kejadian besar dengan hasil yang berpotensi negatif yang mempengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta publik, produk, layanan, dan nama baik. Menurut Coombs, 2014 yang dijelaskan dalam buku Social Media and Crisis Communication, media dan kritik publik diperkuat oleh media sosial dapat menyebabkan kerusakan reputasi, perilaku negatif, dan masalah finansial. Reputasi dipengaruhi oleh kesenjangan harapan antara apa yang dilakukan perusahaan
dan apa yang diharapkan publik. Tujuan komunikasi krisis adalah untuk mengendalikan kerusakan reputasi selama krisis. Krisis komunikasi digunakan sebagai komunikasi dalam situasi krisis, yaitu selama krisis atau ketika setelah terjadi krisis. Menurut Franzen dan Johansson 2010, dalam buku Crisis Communication: A Stakeholder Approach, komunikasi krisis adalah konfigurasi sebuah proses komunikasi yang kompleks dan dinamis sebelum dan sesudah sebuah kejadian, situasi atau skenario yang organisasi dan atau satu atau lebih pemangku kepentingan telah diterjemahkan sebagai sebuah krisis yang mana aktor, konteks, dan wawancara diwujudkan dalam genre tertentu dan teks dihubungkan satu sama lain. Menurut Griffin tahun 2014, dalam buku Crisis Issues and Reputation Management, dijelaskan bahwa reputasi merujuk pada pengertian seperti yang terlihat atau dinilai oleh orang lain, pengakuan oleh orang lain. Reputasi yang baik berasal dari penilaian yang diberikan orang lain. Pada studi kasus yang disebutkan di atas, dua maskapai penerbangan mempunyai strategi komunikasi krisis yang berbeda yang berdampak pada reputasi masing-masing maskapai. Review, analisis, dan kritik. Ketika sebuah bencana menimpa sebuah maskapai penerbangan, komunikasi krisis menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi merespon korban, media, publik, dan bagaimana menangani situasi dan apa yang harus dikatakan ke publik untuk mengurangi dampak terhadap kerusakan reputasi. Dalam kasus Germanwings dan Asiana Airlines, Lufthansa sebagai bentuk perusahaan induk dan pemilik Germanwings mengambil sebuah pendekatan yang berbeda dengan Asiana Airlines. Pada kasus Asiana Airlines dan Germanwings, Lufthansa dan CEO Carsten Spohr melakukan krisis komunikasi dengan baik, sedangkan Asiana Airlines mengambil sebuah pendekatan diam. Dengan media sosial, setelah ada berita tentang tragedi muncul di Facebook atau Twitter, masyarakat dan media mengharapkan jawaban dan seluruh dunia menyimak bagaimana respon organisasi atau perusahaan. Jika organisasi atau perusahaan tidak memberikan tanggapan langsung, maka akan dianggap bersembunyi dan menghindar. NTSB atau National Transportation Safety Board atau Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat biasanya tweets tentang kecelakaan dalam 1 jam, sehingga menunjukkan kepada publik, media, dan maskapai bahwa mereka telah berada pada kasus ini. Pesan pertama tidak perlu terlalu panjang. Cukup pernyataan tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang dilakukan, menunjukkan empati, dan memberikan link ke informasi lebih lanjut. Transparansi, keterbukaan, dan kepedulian adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan tujuan komunikasi krisis. Dalam penyampaian berita, selain media sosial, media tradisional tidak boleh dilupakan. Media tradisional memiliki keuntungan dan juga memiliki analisis yang mendalam, kritis, tidak memihak, dan komentar meskipun tidak selalu positif. Pasca terjadi suatu tragedi, media akan menghubungi untuk mendapatkan informasi, kemudian bagaimana kita menangani, dan semakin banyak orang mengkonsumsi sumber berita tradisional dan media sosial secara bersamaan, terutama setelah sebuah tragedi, orang yang mencari informasi cerita di televisi pada saat yang sama juga mengikuti berita di Twitter dan Facebook. Kemudian memproses panggilan. Apa yang mesti dijawab? Harus ada rencana bagaimana memproses panggilan telepon masuk dan tindak lanjutnya. Staf komunikasi harus siap untuk menangani panggilan telepon dari wartawan yang berbicara dalam beberapa bahasa. Jika berbicara tentang kecelakaan pesawat, maskapai juga mempersiapkan panggilan telepon dari semua negara yang memiliki penumpang berbagai negara di maskapainya.